sebenarnya memang tawaran untuk ikut America's Got Talent ini memang udah dari akhir tahun lalu. Cuman waktu itu belum saya respon karena memang saya ada kontrak label di sini. Jadi memang semuanya harus dikonsultasikan dulu. Sampai waktu itu memang awalnya nggak dianggap karena takutnya kan sekarang banyak yang scammer. Jadi ngaku-ngaku ini. Jadi waktu itu yang nge-reach-nya tuh casting produsernya. Saya masih inget, terus ke saya katanya udah ngirim DM tapi nggak, karena memang saya jarang buka DM request. Terus dia email ke manajer saya, diantepin tapi masih tetap approach. Akhirnya kita cek di website benar nggak ini siapa-siapa, tapi memang benar dari sana, dan akhirnya direspon gitu. Pada saat terima itu dan lo positif buat ikut ajang itu, hal apa yang lo langsung lakukan, atau langsung latihan giat atau bilang ke nyokap sih. Yang pertama memang bilang ke nyokap karena izin dia dulu, baru pas dapat lampu hijau dari kantor, dari label, gue langsung jelasin ke nyokap. Terus gini, nyokap cuman kayak, kok jauh-jauh amat ke Amerika, berapa lama di sana, gimana gitu. Karena memang dia punya kayak sedikit trauma waktu dulu. Setiap kali gua ikut kontes yang dibawa sama almarhum bokap tuh nggak pernah menang, jadi kalah mulu gitu, ngapain jauh-jauh gitu. Tapi gue jelasin ini nawarin, terus kesempatan juga untuk istilahnya meningkatkan kemampuan, ketemu sama orang-orang yang lebih hebat. Akhirnya diizinin sama beliau, langsung ngobrol, kita zoom semuanya dari label sama tim sana, dan ya cepat soalnya itu langsung mereka suruh urusin visa, kasih tiket, udah. Kak, boleh cerita prosesnya dong, akhirnya lu berangkat ke sana dan gimana aja? Ya sebenarnya dari proses gue bilang oke, mereka excited, terus mereka langsung urusin visanya, dibantu, terus pokoknya diurusin sama mereka lah, tinggal naik pesawat sana. Jadi memang benar-benar dibantu dengan baik sama mereka. Tapi itu prosesnya berapa lama sih? Mungkin dari ngajuin tunggu berapa bulan, akhir sampai Kayaknya segala macam gitu. nggak lama banget. Jadi pas kita oke ini, karena waktu itu juga berbarengan pas gue lagi rekaman di Abbey Road di Inggris. Itu kita masih Zoom call. Jadi benar-benar habis itu dapat kesepakatan, pilih lagu, langsung oke, mereka kirim tiket, bantu visa, terbang. Setahun lalu ada setahun itu? Kayaknya enggak deh, Awal tahun. kalau mereka nawarinnya akhir tahun kemarin. Cuman gua okeinnya kayaknya ya pas di Abbey Road itu, Februarian berarti, Februari. Pak, di sana berapa lama? Di sana 3 hari untuk acaranya. Cuman gua jadi nomor yang nanggung. Sekarang misalnya 24 jam, gua kalau cuman 3 hari di sana kasus. Jadi seminggu. Ya Kak, ini kan banyak orang yang nggak tahu prosesnya AGT itu sebenarnya memang mengajukan diri kah, atau memang ada orang-orang khusus yang diundang apa seperti apa sih? Sebetulnya yang gua tahu memang mereka kayak membuka juga audisi online. Membuka audisi online juga di websitenya dia, tapi mereka juga kayak mengundang juga. Jadi untuk ikutan audisi ya, bukan untuk dapat shortcut. Karena gue di sana pun ikutan audisi lagi, maksudnya nunggu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam, hari kedua kayak gitu juga. Jadi kayak karena gue nggak ngajuin video, nggak ini, cuman alasannya si casting produsernya ini ngelihat video gue di YouTube. Tuh, jadi mereka tertarik, makanya mereka nawarin mau nggak ikutan ini gitu. Kalau boleh tahu yang video mana mungkin yang akhirnya dilihat sama si? Yang Tennessee Whiskey, sama ada satu lagi gua nyanyi lagu dulunya bahasa Inggris lah yang mereka lihat. Kalau boleh tahu mereka tanggapannya apa? Mungkin masuk dalam suaranya khas kah atau gimana, cepatannya nggak cakra? Mereka cuman bilang kayak ya itu. Memang dari dulu mukanya katanya sama suaranya kurang match katanya. Tapi gue anggapnya itu kayak dalam hal yang positif ya, maksudnya mereka dengan mengundang gue ke sana pun, terus mereka di sana
nemuin gue dengan sama vokal coach, jadi bener-bener di ini audisi gitu. Jadi gue mereka sangat baik lah. Cuman yang gue ininya susahnya kalau gue makan, karena di sana kan roti lagi, jadi agak sedikit Sambal ini. mah nggak ada ya. Tapi untungnya gue bawa rendang kan sekarang bisa diinin. Pada saat lo positif mau ikut di sana atau audisi di sana itu lo langsung latihan kiat kah atau mungkin Latihan pasti karena gue selalu ada problem ngafalin lirik. Jadi itu sih, jadi benar-benar lagu yang gue kasih, mereka minta list lagu, gue kasih list lagunya, terus kita diskusikan bareng-bareng. Oh mungkin kamu cocok, karena gue waktu kesana disuruh nyanyi dulu nih di depan vokal coach mereka, jadi dilihat dulu cocoknya suara gue yang mana gitu kan. Dan waktu itu memang yang dipilih ya Make It Rain sama lagunya Bob Marley. Dan itu pemilihan lagu tadi kan sebelumnya Kak A juga nyebut pemilihan lagu sebelum berangkat ke sana. Nah itu diskusinya seperti apa? Maksudnya sampai memakan waktu yang lama nggak sih untuk memilih lagu yang nanti dibawakan itu? Gue sih nggak terlalu lama milih lagunya, karena gue pilih lagu yang benar-benar gue kuasain. Terus karena background kenapa gue sukanya itu ada juga karena memang ya dari kecil gue dengerin reggae, terus gue suka juga lagu blues gitu kan. Jadi gue ceritain gini, jadi nggak terlalu lama juga, karena lagu-lagu yang gue storein ke mereka semuanya lagu yang sering gue bawain. Mas, mungkin kemarin sempat yang dihentikan sama Simon. Simon Cowell. Nah. Itu gimana sih perasaannya, takutkah atau Kalau itu sih deg-degan? gue pasti berhentiin kayak gitu kan. Itu kan udah keras tuh, mulut segala macem. Pas gue masuk ke sana juga kan kelihatan sendiri lah, gue pegang mic pun karena tremor tangan gue, kalau dilepasin kan agak tremor, jadi daripada malu-maluin gue giniin aja, ditahan di sini kan. Pas diberhentiin gue mikirnya ya udahlah, mungkin ya nggak lanjut gitu kan. Tapi itu awal mulanya gimana, maksudnya pada saat di sana kan kita yang nonton sama yang kejadian sebenarnya kita nggak tahu nih gitu. Boleh kayak gimana sih detailnya? Sebenarnya sama, di belakang kita persiapan kan ada peserta sebelum gua juga ada. Yang bikin parnonya tuh yang sebelum gua dapat X semua. Jadi itu di pikiran gua tuh suara tet gitu kan, makanya gua bener-bener kayak grogi tuh luar biasa. Jadi kalau orang pikir kok si Cakra di sini udah nyanyi di mana-mana, tapi pressure-nya beda memang di sana. Dan ketemu orang yang istilahnya kita yang sering lihat terus dia tahu musik tuh kayak beda lah. Gua benar-benar nervous, tapi ya untungnya dia berhentiin untuk suruh bawa lagu yang selanjutnya. Kalau udah diberhentiin udah nggak suka, kasus juga itu. kan ada salah satu rekan juga di sini, Indonesia Putri Aryani, sama-sama ikut di ajang demikian gitu. Tapi netizen kan banyak yang compare kamu sama dia gitu. Tanggapan kamu seperti apa sih mungkin? Sebenarnya aneh juga ya, maksudnya kita berdua kan sama-sama istilahnya dari Indonesia. Terus gua sama Putri juga saling support gitu. Justru yang bikin riuhnya tuh yang bikin kesimpulan itu karena netizen itu. Cuman gua sendiri karena memang kan waktu gua tahu ada Putri itu, pas gua wawancara produsernya bilang katanya ada dari Indonesia juga ada satu lagi katanya. Tapi kita nggak ketemu waktu itu. Jadi kalau gua sih ya kita nggak bisa kontrol omongan netizen. Jadi yang penting saya sama Putri sama-sama istilahnya bawa nama Indonesia, itu aja. Cakra termasuk ada juga omongan ini melempem nih tampilan itu kemarin emang gua kepancing. Karena gua habis kerja capek, terus gua mau review audisi gua. Jadi nongolnya di video pendek itu kan. Karena memang dari awal gua bilang gua ikutan, terus yang keluar Putri duluan tuh semua orang tuh bener-bener neken gua kan. Cuman gua diemin aja awal. Cuman pas kemarin tuh yang si YouTube itu nulis ininya tuh 4 faktor yang pasti bikin gagal cakrakan. Kan kayak nyumpahin jadinya. Padahal dalamnya kayak gitu juga. Gua yang tadinya ini karena capek habis nyanyi, waduh kok bisa gitu, maksudnya hal yang positif ini pun masih ada yang, tapi maksudnya wajar, itu kan pro dan kontra, dan gue juga nggak gimana akhirnya, cuman kayak nyayangin aja sama-sama orang dari Indonesia.
terus kita juga sama-sama ingin bikin baik nama Indonesia di sana gitu kan. Ya, itu jadi Akhirnya kritik diseriusin yang nggak? ngebangun lu juga nggak sih? Oh pasti itu karena memang gue sangat terbuka dengan masukan-masukan membangun. Contoh nih kemarin katanya kan gue memang grogi, jangan grogi lagi dong, pilih lagunya ini. Itu sangat gue terima karena memang itu hal yang sangat masuk dengan apa yang bisa memperbaiki diri gue gitu kan. Cuman kalau yang kayak video itu kasus Dilanjutin nggak nih Cakra? enggak, Oh. rame rapor-raporin sekarang. Iya. Enggak lah, cuman memang gua kayak kenapa gua posting kayak gua menyayangkan aja. Maksudnya kita punya platform yang sangat luar biasa. Alangkah baiknya digunakan dengan hal-hal yang positif aja. Ada yang minta maaf dari dianya mungkin Cakra? Enggak, malah makin ngegas. Oh dong. Jadi ketika gua posting itu, gua cek kan. Jadi oh si Cakra kan haus pujian. Emang nggak akan ada, kalau di ini nggak akan ada habisnya, jadi biarkan aja. Yang penting gue kan cuman bilang kayak alangkah baiknya sesama warga Indonesia itu saling support, jangan saling menjatuhkan. Mas, Katanya Cakra kan punya kebiasaan khusus nih pada saat sebelum perform. Nah. Apa tuh? Makan pedas, dan gue bilang ke mereka, dan mereka oh unik ya, karena baru pertama kali lihat dengar mau nyanyi orang makan pedas. Makanya ya kalau nonton streamingnya waktu itu dilihatin dulu, gue lagi makan mie instan dulu di belakang orang-orang sama orang tuanya, gue makan dulu karena gue sendiri kan. Jadi itu aja sih kalau persiapan sebelum nyanyinya. Alasannya apa sih kalau pedas, maksudnya bisa ngelantangin suara atau gimana tuh? Kalau gue ngerasanya kayak gitu, kalau gue, tapi kalau yang lain gue nggak tahu. Kalau gue kayak gitu. Dan itu udah terbiasa sejak Dari awal kecil. karir. Oh, dari kecil. Dari kecil. Jadi bukan nggak kemarin-kemarin, nggak dari kecil. Berarti tiap nyanyi harus ada makanan pedas? Harus kalau nggak pedas ya gorengan lah. Oh, gorengan justru malah ini kan katanya kalau gorengan itu buat penyanyi nggak baik Iya. penyanyi. Ya makanya itu setiap penyanyi kan beda-beda. Jadi kalau saya cuman ngasih ininya, jangan ikuti saya aja. Itu kan kalau saya memang itulah, kadang setiap orang kan punya kebiasaannya masing-masing gitu. Jadi kalau gua belakang tuh pengen ada bakso, terus makanan-makanan yang pedas gitu. Mungkin Cakra selanjutnya balik lagi apalagi ke AGT Iya, nih Cak, yang balik lagi ke AGT, Cak. kemarin berapa lama sih di Amerika sendiri dan berapa kali melalui proses audisi itu sampai akhirnya lolos nih? Apa itu Cakra? Sebetulnya di sananya untuk acaranya sih 3 hari. 3 hari. Karena hari pertama, hari kedua tuh kayak mereka bikin konten sendiri, terus wawancara segala macam, ditamatin 2 hari itu dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam tuh kita stay di sana. Yang hari ketiganya kita baru audisi. Berarti cuma sekali audisinya ya? Audisi sekali. Nah itu apa namanya? Audisi dan terakhir lagi gua. Lawannya Terakhir. tuh berapa Terakhir. orang tuh kalau boleh tahu? Setiap harinya tuh ada 200. Oh, Setiap harinya. berarti dirimu melawan 200 orang dan lolos ya? Ya, alhamdulillah ya. Persiapan selanjutnya nih ke depannya gimana nih? Pastinya latihan, karena memang kan kemarin udah jadi bahan evaluasi lah. Audisi gua kemarin, gua berusaha yang ya meningkatkan itulah. Itu jadi kayak, makanya gue sering lihat tuh kayak, oh gue harus benerin ini, milih lagu harus bener lagi gitu. Kapan kesana lagi? Gue masih nunggu, karena mungkin kemarin cuman kayak mereka ngecek jadwal-jadwal, nanti untuk informasi selanjutnya mereka biasanya langsung kabarin gitu. Cakra, proses nunggunya itu kayak gini, audisinya tuh kayak Indonesia ada nggak sih? Sama, Kayak hampir sama. Lalala, bete, segala Hampir sama, macem. hampir sama. Cuman karena waktu itu bedanya kita disibukkan, oh PSC ini sekarang bikin konten sini, ini bikin sini, gitu. Jadi semuanya tuh Konten nggak ya? diam. Oh. Jadi muter semuanya. Kalau pas bagian makan berhenti gitu kan. Kalau bagian ini ngerokok gitu kan. Artinya itu kan nguras energi juga kan, karena kan sebelumnya dari Inggris terus Ya, perjalanan ke ya, Amerika. ya. Itu mungkin bagaimana menjaga stamina dan segala macam. Pastinya benar-benar di sana tuh balik ke hotel udah nggak ada di ini, langsung duper lagi, besoknya kan bangun pagi lagi, terus harus standby lagi. Tapi memang seru karena gue belum pernah ngalamin kan. Dulu gue nyobain sekali-kali itu, dulu nyobain di Indonesia tuh sama juga, pagi harus bangun pagi kan, ngantri ikutin audisi. Cuman ya seru sih,
seru-seru, gue sangat enjoy. Mas, ini kan semenjak kamu ikut AGT kan kamu kembali naik lagi, kembali harum lagi. Nah, itu gimana tanggapan kamu? Bawa berkah sendiri sih buat karir kamu? Kalau gua sih sebenarnya itu gue syukurin karena tapi yang namanya karir kan memang ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi itu semuanya berputar dan gua jalanin, gua syukurin aja. Mas Cakra, ini kan kemarin kan sama Putri Aryani juga. Kalau Simon Coela sendiri nggak sih kalau kamu tuh bareng sama satu negara, terus ada omongan-omongan lain gak dari Simon? Kayak karena kita nggak ngomong langsung sama Simon kan, kita cuman kayak dari casting produsernya Putri sama casting produsernya gue juga beda. Jadi ya mungkin yang bilang ke gue cuma kayak casting produsernya. Jadi kita nggak ngomong kayak gini ke Simon Cowell karena mereka juri ya juri gitu kan. Tapi tahu dirimu dari Indonesia gitu? Tahu, karena kan gue perkenalan juga.